Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, modus, dan median untuk data berkelompok. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu mean, rataan hitung data berkelompok. Dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai N Fi, di mana diketahui bahwa X bar itu adalah rataan hitung, Fi adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah nilai kelas ke I, dan N adalah banyaknya interval kelas. Agar lebih memahami mean atau rataan hitung data berkelompok, langsung saja kita menuju contoh soal. Di dalam soal, diketahui terdapat data dan frekuensinya dengan perintah tentukan mean dari data berkelompok berikut. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di dalam menyelesaikan mean data berkelompok, yang kita butuhkan adalah sigma Fi dan sigma Fi dikalikan dengan Xi. Apa itu sigma Fi? Sigma Fi adalah jumlah dari frekuensi, dan sigma Fi dikali Xi adalah jumlah dari Fi dikalikan Xi. Diketahui di dalam soal hanya terdapat data dan frekuensinya saja. Oleh karena itu, dalam mencari mean, kita memerlukan nilai tengah dan Fi dikali Xi. Sehingga, kita mencari nilai tengah dan Fi dikali Xi-nya. Untuk yang pertama, kita akan mencari nilai tengah. Dalam mencari nilai tengah, yang diperlukan adalah interval kelas yang terdapat pada kolom data. Interval kelas pertama diketahui 20-29. Maka nilai tengahnya adalah 24,5. Pada interval kelas kedua, nilainya adalah 30-39. Maka nilai tengahnya adalah 34,5. Begitu cara mencari nilai tengah sampai interval kelas terakhir, yaitu 60-69. Kolom selanjutnya adalah Fi dikalikan dengan Xi, di mana hasil Fi dikali Xi diperoleh dari perkalian antara kolom frekuensi dengan kolom nilai tengah. Pada interval kelas pertama, diketahui memiliki frekuensi 3 dan nilai tengah 24,5. Maka, 3 dikalikan 24,5 menghasilkan 73,5. Untuk interval kelas kedua, memiliki frekuensi 7 dan nilai tengah adalah 34,5 yang menghasilkan 214,5. Begitu seterusnya sampai interval kelas yang terakhir. Oke, setelah kita menemukan Fi, Xi, dan Fi dikalikan Xi, kita juga harus menentukan sigmanya atau jumlahnya. Kenapa demikian? Karena di dalam mean atau rataan hitung data berkelompok, yang diperlukan adalah sigma Fi dan sigma Fi dikalikan Xi, karena itu adalah rumus dari mean data berkelompok. Untuk mencari sigma Fi, caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh frekuensinya, mulai dari 3, 7, 12, 8, dan 10, sehingga menghasilkan 40. Begitu juga dengan Fi dikalikan Xi. Sigma Fi dikalikan Xi adalah jumlah dari Fi dikalikan Xi, sehingga menghasilkan 1930. Kemudian, jika kita sudah menemukan sigma Fi dikali Xi sama dengan 1930 dan jumlah atau sigma Fi-nya adalah 40,
Maka langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus mencari mean data berkelompok. Menghasilkan 48,25. Jadi, mean atau rataan hitung dari data berkelompok di atas adalah 48,25. Yang kedua adalah median, biasa disimbolkan dengan ME atau nilai tengah. Dengan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikalikan dengan P. Dengan keterangan, TB adalah tepi bawah kelas median, yaitu kelas yang memuat datum ke N per 2. Selanjutnya FK adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas median. Selanjutnya F adalah frekuensi kelas median, P adalah interval kelas, dan N adalah jumlah frekuensinya. Untuk lebih memahami lagi mengenai median, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang kita gunakan untuk median, datanya sama seperti mean. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Dalam mencari median, kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan di dalam rumus mencari median. Untuk yang pertama yaitu TB. TB adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas median dihasilkan dari datum yang memuat N per 2, di mana jumlah frekuensi atau N dari soal adalah 40, maka N per 2 adalah 20. Jadi, kelas yang memuat datum ke-20 adalah interval 40-49, maka TB atau tepi bawahnya adalah 39,5. Mengapa TB-nya adalah 39,5? Karena TB adalah tepi bawah dari interval kelas median. Interval kelas median itu adalah 40-49, sedangkan tepi bawah adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Batas bawahnya adalah 40 dikurang dengan 0,5, maka menghasilkan 39,5. Selanjutnya adalah FK. FK adalah frekuensi kelas sebelum kelas median. Terdapat dua kelas sebelum kelas median, yaitu dengan frekuensi 3 untuk kelas pertama dan kelas kedua dengan frekuensi 7. Maka 3 ditambah 7 adalah 10. Selanjutnya adalah F. F itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median adalah 12. Selanjutnya adalah P. P itu interval kelas. Interval kelas dapat dicari menggunakan batas bawah kelas median dikurangi batas bawah kelas sebelumnya. Sehingga 40 dikurang 30 menghasilkan 10. Ketika sudah memenuhi semua persyaratan atau semua yang dibutuhkan di dalam rumus mencari median, maka langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus mediannya. Langsung saja kita substitusikan. Untuk TB-nya kita ganti dengan 39,5. Untuk N per 2-nya 40 per 2 dikurang FK-nya 10 per F-nya itu 12 dikalikan dengan P, yaitu 10. Sehingga menghasilkan 39,5 ditambah 10 per 11 dikalikan dengan 10. Sehingga menghasilkan 48,59. Jadi, median dari data di atas adalah 48,59. Untuk yang selanjutnya adalah modus. Modus adalah data dengan frekuensi terbanyak atau terbesar. Modus biasa disimbolkan dengan MO. Dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Dengan keterangan, TB adalah tepi bawah kelas modus atau kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Selanjutnya D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya, dan P adalah interval kelasnya. Untuk lebih memahami lagi modus data berkelompok, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, kita masih menggunakan data yang sama dengan contoh mean dan median. Sama seperti mean dan median, ketika kita ingin mencari modus, kita harus melengkapi apa saja yang dibutuhkan dalam rumus mencari modus.
rumus mencari modus itu yang pertama yang dibutuhkan adalah TB. TB adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Dapat kita lihat pada tabel, kelas yang memiliki frekuensi terbesar adalah kelas 40-49, karena dia memiliki frekuensi sebanyak 12. Karena kelasnya 40-49, maka tepi bawahnya adalah 39,5. Karena tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Selanjutnya adalah D1. D1 adalah pengurangan atau selisih dari kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Sehingga menghasilkan 12 dikurang 7 sama dengan 5. Kemudian untuk D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Maka menghasilkan 12 dikurang 8 sama dengan 4. Untuk yang selanjutnya adalah interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah kelas modus dikurang batas bawah kelas sebelumnya. Sehingga menghasilkan 10. Oke, ketika sudah memenuhi apa saja yang dibutuhkan dalam mencari modus, langsung saja kita substitusikan semua ke dalam rumusnya. Karena rumus modus adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P, maka kita langsung substitusikan. TB-nya sama dengan 39,5 ditambah D1-nya 5 per D1 ditambah D2. 5 ditambah 4 dan dikalikan P-nya adalah 10 sehingga menghasilkan 45,05. Jadi modus dari data kelompok berikut adalah 45,05. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.